Selamat pagi teman-teman semua. Berikut merupakan video tutorial acara 5 atau penggambaran litostratigrafi pada peta geologi dan penentuan deep down strike menggunakan metode 3 titik atau 3 points problem. Ketinggian batas kontak satuan batuan atau singkapan itu diketahui ketika kontur topografis memotong kontur struktur pada ketinggian yang sama. Nah, antara kontur topografis dengan kontur struktur sendiri itu belum tentu sejajar, tergantung pada sudut dipnya. Oleh karena itu, metode 3 points ini berguna untuk menentukan nilai deep down strike dari suatu lapisan batuan yang sama. Syarat metode 3 points ini adalah minimal menggunakan 3 titik lokasi pengamatan singkapan, kemudian memiliki satuan batuan yang sejenis, dan diasumsikan bahwa kontak satuan batuan adalah seragam dan planar. Diketahui titik A merupakan lapisan batuan X ditemukan pada kedalaman 50 meter, kemudian titik B ditemukan pada permukaan, dan titik C ditemukan pada kedalaman 20 meter. Langkah yang pertama yaitu hitung titik ketinggian aktual batuan dengan cara pengurangan antara titik ketinggian topografis atau elevasi batuan dengan kedalaman ditemukannya batuan. Contohnya untuk yang titik A berada pada garis kontur topografis 1000 meter, kemudian ditemukan lapisan batuan pada kedalaman 50 meter, sehingga diperoleh titik ketinggian aktual titik A berada pada ketinggian 950 meter. Kemudian sama dihitung pada titik B dan titik C juga. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu menghubungkan titik lapisan batuan antara nilai tertinggi dengan terendah atau menarik garis antara titik A dengan titik C. Yang selanjutnya yaitu adalah menghitung apparent dip atau dip semu untuk memudahkan dalam mencari titik strike. Dip semu dihitung dengan menggunakan garis dari titik yang tertinggi ke titik yang terendah. Dip semu sendiri bermanfaat untuk memudahkan dalam mencari nilai tengah dan menarik garis strike. Dari soal diketahui bahwa skala peta adalah 1:25.000 dan jarak pada peta antara titik A dan titik C adalah 9 cm, sehingga diperoleh jarak sebenarnya adalah 2.250 meter. Kemudian beda tinggi diperoleh dari hasil selisih antara titik A yaitu 950 meter dan titik yang terendah yaitu titik C 680 meter, sehingga diperoleh angka 270 meter. Kemudian menggunakan metode segitiga dengan menghitung nilai tan, merupakan hasil bagi dari beda tinggi dengan jarak. Kemudian untuk mencari nilai alfa menggunakan tan inverse, sehingga diketahui hasil apparent dip atau dip semu adalah 6,85 derajat atau setara dengan 7 derajat. Selanjutnya adalah mencari keberadaan titik 800 meter pada garis antara titik yang tertinggi dengan titik yang terendah. Caranya adalah dengan membuat perkiraan dengan segitiga menggunakan nilai dip semu dan nilai ketinggian. Nilai ketinggian yang digunakan adalah 800 meter karena merupakan titik yang diketahui selain yang tertinggi dan terendah. Kemudian dari soal diketahui bahwa skala peta 1:25.000 dengan dip semu 7 derajat. Dihitung menggunakan metode segitiga, angka 120 meter diperoleh dari hasil pengurangan antara titik B yaitu 800 meter dengan titik C yaitu 680 meter. Kemudian, tan 7 derajat merupakan hasil bagi antara 120 meter dengan jarak sebenarnya antara titik B dan titik C, sehingga diperoleh jarak sebenarnya adalah 1006,35 meter dan dikonversi ke dalam jarak peta yaitu 4 cm. Sehingga diperoleh bahwa nilai ketinggian 800 meter berada sekitar 4 cm dari titik C karena pengukuran beda tinggi diukur dari titik C. Berikutnya adalah membuat garis strike dengan cara menarik garis dari titik 800 meter ke titik 800 meter pada garis titik tertinggi dengan titik yang terendah, atau berdasarkan perhitungan tadi adalah 4 cm dari titik C. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu membuat garis arah utara terhadap garis strike, kemudian mengukur besar sudutnya menggunakan busur derajat, dan hasil pengukuran sudut merupakan sudut strike. Berdasarkan gambar, sudut strike-nya adalah 24 derajat ke arah timur dari arah utara. Jadi, arah dip itu selalu tegak lurus terhadap arah strike. Secara umum, arah dip itu mengikuti arah dari ketinggian yang lebih rendah. Dapat dilihat dari gambar bahwa garis orange merupakan arah dip yang mana tegak lurus terhadap garis berwarna merah muda yaitu garis strike. Nah, untuk memudahkannya dapat digambarkan dalam penampang melintang. Adanya penampang melintang ini digunakan untuk memudahkan dalam membayangkan arah dip dan juga untuk mengetahui bentuk kontur struktur. Sumbu X dari penampang melintang ini merupakan jarak antara titik yang tertinggi yaitu titik A dengan titik yang terendah yaitu titik C adalah 2250 meter. Kemudian untuk sumbu Y yaitu adalah titik ketinggian topografis atau kontur topografis.
Kemudian informasi dari kontur struktur dan kontur elevasi dimasukkan ke dalam penampang melintang tersebut. Nah, dalam contoh ini, arah dip itu mengarah ke bagian tenggara, karena ketinggian yang rendah mengarah ke bagian tenggara. Selanjutnya adalah mencari garis bantu dip. Arah dip itu selalu tegak lurus terhadap arah strike, sehingga perlu menarik garis dari titik C menuju garis strike dengan ketentuan garis tersebut adalah tegak lurus. Caranya yaitu dengan memperpanjang garis strike atau garis berwarna merah muda untuk mendapatkan garis bantu untuk menghitung dip asli atau garis berwarna hijau. Nah, dapat dilihat di gambar bahwa garis dip asli, yaitu garis hijau, adalah tegak lurus terhadap garis strike. Kemudian untuk cara perhitungan dip asli, yaitu sama dengan perhitungan dip semu. Diketahui bahwa skala peta adalah 1:25.000 dan jarak pada peta atau garis hijau adalah 4 cm, sehingga dari konversi ke dalam jarak sebenarnya adalah 1000 meter. Kemudian beda tinggi adalah selisih antara titik B yaitu 800 meter dikurangi dengan titik C yaitu 680 meter, dan digunakan rumus tan alfa merupakan hasil bagi antara beda tinggi dibagi dengan jarak. Kemudian diperoleh alfa dip sebenarnya adalah hasil tan inverse yaitu 6,8 derajat. Sehingga nilai dip dari lapisan X adalah 6,8 derajat southeast atau mengarah ke tenggara. Sebenarnya dalam menghitung dip ini tidak harus dari titik yang terendah, dapat juga dihitung dari titik yang tertinggi ke garis strike. Namun dalam perhitungannya, jika menggunakan titik yang tertinggi, maka beda tinggi dihitung antara titik yang tertinggi dengan garis strike. Dan panjang garis yang diukur adalah panjang garis dari titik yang tertinggi ke arah garis strike. Mengetahui nilai dari dip asli, langkah selanjutnya adalah menggambarkan kontur struktur batuan. Mencari nilai kontur struktur didasarkan pada nilai dip asli dan strike yang telah diketahui. Jika nilai interval kontur adalah 100, maka perlu diketahui keberadaan titik 700 meter dan 900 meter. Diketahui dari contoh soal bahwa skala peta adalah 1:25.000 dengan dip asli 6,8 derajat dan beda tinggi adalah 100 meter merupakan interval kontur. Dihitung pula dengan menggunakan metode segitiga, sehingga didapatkan tan dip asli adalah hasil bagi antara beda tinggi dengan jarak antar kontur. Sehingga diperoleh jarak antar kontur adalah 838,6 meter. Jarak tersebut dikonversikan ke dalam jarak pada peta, sehingga diperoleh angka 3,4 cm. Nah, sehingga nilai interval antar titik itu berkisar sekitar 3,4 cm pada peta yang diukur melalui garis bantu dip. Nah, sebenarnya kontur struktur ini itu merupakan garis strike yang lainnya, sehingga dia memiliki kemiringan yang sama persis dengan garis strike yang awal, atau pada gambar contoh ini, garis strike awal adalah kontur strike 800 meter. Berdasarkan pemaparan di awal bahwa bagian yang tersingkap itu dicirikan oleh adanya perpotongan antara nilai yang sama antar kontur elevasi atau kontur topografis dengan kontur struktur atau kontur batuan. Dilihat dari gambar, titik-titik berwarna biru merupakan titik perpotongan antara kedua kontur tersebut. Sebagai contoh, pada titik berwarna biru pada garis kontur struktur 700 meter, dia juga berada pada garis kontur topografis 700 meter, sehingga dapat disimpulkan bahwa titik tersebut adalah salah satu area yang tersingkap. Nah, dapat dilihat dari penampang melintang tersebut merupakan perpotongan antara kedua kontur, kemudian estimasi area yang tersingkap itu dapat dilakukan dengan menghubungkan antar titik perpotongan tersebut. Nah, cara menghubungkan antar titik tersebut dilakukan dengan memperhatikan pola kontur elevasi atau kontur topografis, yaitu dari ketinggian yang tinggi ke arah ketinggian yang rendah, sehingga didapatkan estimasi area singkapan dari batuan X. Kemudian untuk langkah yang terakhir adalah pembuatan blok diagram. Misalkan pada contoh ini menggunakan garis dari titik yang tertinggi, yaitu titik A, ke titik yang terendah, yaitu titik C. Nah, dapat dilihat dari garis penampang melintang ini, sumbu X merupakan jarak antara titik A ke titik C, yaitu 2250 meter, sedangkan sumbu Y adalah ketinggian antara 0 hingga 1000 meter. Kemudian dapat terlihat dari gambar ini bahwa garis berwarna biru merupakan informasi elevasi atau kondisi topografis dari titik A hingga titik C. Kemudian garis berwarna coklat merupakan batas lapisan batuan X.
Kemudian garis putus-putus berwarna coklat merupakan batas semu lapisan batuan X. Nah, dapat diasumsikan bahwa pada bagian batas masih merupakan satu lapisan batuan X, namun pada bagian atas merupakan lapisan batuan lainnya. Dilihat dari gambar peta bahwa di atas kontur topografis 800 meter hingga 1000 meter ini bukan merupakan area perpotongan antara kontur topografis dengan kontur struktur, sehingga bukan merupakan area estimasi dari area singkapan lapisan batuan X dan diasumsikan bahwa merupakan lapisan batuan yang lainnya. Nah, sebenarnya untuk garis yang digunakan untuk blok diagram ini bebas, sehingga tidak terpaku pada garis yang tertinggi hingga yang terendah. Asalkan bahwa ketinggian elevasi dan kontur struktur tersebut dapat terekam pada blok diagram yang dibuat. Kemudian untuk sudut kemiringan pada lapisan batuannya itu mengikuti dari besaran sudut dip. Nah, sekian video tutorial dari penggambaran lithostratigraphy pada peta geologi dan penentuan deep strike menggunakan metode 3 titik atau 3 points problems. Apabila masih terdapat bagian yang belum jelas atau terdapat pertanyaan, dapat ditanyakan kepada asisten masing-masing. Terima kasih.